Hilman sebagai operator, dan kedua Ayu sebagai nominal. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Mengenal Situs Astana Gede. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya serahkan kepada rekan saya Najwa Andara untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang sudah disajikan. Kepada Najwa saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang saya akan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal sejarah situs Astana Gede. Pembahasan yang saya akan bahas di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama ada sejarah situs Astana Gede, yang kedua ada silsilah situs Astana Gede, dan yang ketiga ada unsur kebudayaan Astana Gede, dan yang terakhir ada lokasi Astana Gede. Yang pertama ada sejarah situs Astana Gede. Astana Gede yang dikenal sebagai situs kawali yang merupakan peninggalan sejarah dan budaya pada masa lampau pada Kerajaan Sunda Galuh sekitar abad ke-14. Pada mulanya situs ini bernama Kebuyutan Sangyang Linggahyang. Astana Gede ini merupakan tempat pemujaan raja-raja kawali yang masih beragama Hindu. Kemudian digunakan makam orang besar keturunan Sultan Cirebon yang sudah menganut agama Islam dan merupakan raja kerajaan Kawali pada tahun 1663 sampai 1718 Masehi, yaitu Adipati Singacala. Adapun beberapa prasasti yang ada di Astana Gede, yaitu ini ada 6 prasasti yang ada di Astana Gede. Selain itu ada juga dari Astana Gede peninggalan, yaitu berupa menhir, makam kuno, batu palinggi, punden berundak, lingga, dan yoni. Peninggalan tersebut didapatkan melalui 3 periode, yaitu yang pertama ada periode prasejarah, yang kedua ada periode Hindu, dan yang terakhir ada periode Islam. Masyarakat Kawali berkeyakinan bahwa adanya situs Kawali ini merupakan ada keterkaitannya dengan peristiwa Pasundabubat. Peristiwa Pasundabubat ini terjadi pada tahun 1357 Masehi antara Kerajaan Galuh yang pada saat itu dikenal oleh Majapahit sebagai Kerajaan Sunda. Pada masa itu Kerajaan Sunda diperintah oleh Prabu Maharaja Linggabuana, dan Kerajaan Majapahit yang diperintah oleh Raja Sri Raja Sanagara yang lebih dikenal sebagai Hayam Wuruk. Area situs Astana Gede Kawali merupakan salah satu moda situs berkelanjutan karena dipergunakan sebagai pusat ritual keagamaan. Ketika masa Hindu Buddha berakhir, situs Astana Gede berubah menjadi salah satu pusat ritual agama Islam. Beberapa makam yang terdapat di kompleks Astana Gede dipandang sebagai makam keramat sehingga mengundang masyarakat untuk melakukan ziarah. Mayoritas para peziarah berkeyakinan bahwa ziarah yang mereka lakukan terkait dengan peranan Adipati Singacala. Adipati Singacala itu adalah orang yang menyebarluaskan Islam di daerah Kawali dan sekitarnya. Selain prasasti yang lain, ada juga peninggalan di situs Astana Gede, yaitu berupa Pangentengan dan Panyandungan. Masyarakat berkeyakinan bahwa Pangentengan ini adalah batu bekas merupakan bekas Dyah Pitaloka untuk berjemur atau berdandan, di mana di bawahnya ada air yang dipakai untuk bercermin. Yang kedua ada Panyandungan. Pada tahun 70-an, keberadaan batu Panyandungan dipercaya sebagai ukuran untuk orang yang mau melakukan poligami. Poligami yang dimaksud bukan
bukan diartikan dalam arti sempit, yaitu satu laki-laki yang beristri dua, tetapi poligami di sini yaitu rangkapan jabatan dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah silsilah situs Astana Gede. Situs Astana Gede Kawali bermula dari Kerajaan Sunda Galuh pada masa kepemimpinan Prabu Linggadewata. Prabu Linggadewati ini adalah yang mendirikan kerajaan yang bermarkas di Kawali. Dari tahun 1333 sampai dengan 1482 Masehi, ini adalah pemerintahan di kerajaan Sunda yang memiliki 5 raja, yaitu yang pertama ada Prabu Ajiguna Wisesa yang memerintah pada tahun 1333 sampai dengan 1340 Masehi. Yang kedua ada Prabu Ragamulya yang memerintah pada tahun 1340 sampai dengan 1350 Masehi. Yang ketiga ada Prabu Linggabuana yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1357 Masehi. Dan yang keempat ada Rahyang Niskalawastu Kencana yang memerintah pada tahun 1371 sampai 1475 Masehi. Dan yang terakhir ada Dewa Niskala yang memerintah pada tahun 1475 Masehi sampai dengan 1482 Masehi. Poin ketiga yaitu unsur kebudayaan Astana Gede. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang ada di situs Astana Gede adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang sampai saat ini dipakai untuk berkomunikasi antar masyarakat di situs Astana Gede. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan dari masa prasejarah sampai dengan masa Islam dapat dibuktikan dalam adanya prasasti, makam kuno, dan yang lainnya. Yang ketiga ada organisasi yang bermula dari adanya suatu organisasi yang berbentuk kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda Galuh. Yang keempat ada teknologi. Teknologi di Astana Gede pada zaman dahulu sangatlah canggih. Mereka mempunyai kesaktian untuk, contohnya di batu tapak, di situ ada tapak kaki dan tangan, itu merupakan peninggalan raja-raja dahulu. Untuk saat ini teknologi di situs Astana Gede masih minim. Itu dikarenakan untuk menjaga keaslian dari kebudayaan situs Astana Gede tersebut. Yang kelima ada ekonomi. Situs Astana Gede sekarang dijadikan objek wisata yang diolah oleh pariwisata Kabupaten Ciamis. Hal itu menjadi sumber penghasilan bagi Kabupaten Ciamis dan ada dampak bagi masyarakatnya, yaitu ada banyak orang yang berdagang di sekitar Astana Gede. Itu adalah bentuk penghasilannya mereka yang didapatkan dari Astana Gede tersebut. Yang keenam ada unsur religi. Unsur religi di Astana Gede ini dianggap kuat, di mana banyak orang-orang yang berziarah ke situs Astana Gede yang ada keterkaitannya dengan Adipati Singacala sebagai orang yang menyebarkan Islam di Kawali dan sekitarnya. Yang terakhir ada kesenian. Kesenian di Astana Gede ini bisa dilihat dalam batu yang berbentuk di dalamnya ada pahatan atau tulisan yang prasasti tersebut dinilai mempunyai keindahan dari prasasti yang ada. Ada juga kesenian saat ini, yaitu yang dinamakan Nyar Lumar. Selanjutnya ada dana lokasi Astana Gede. Astana Gede ini terletak di Dusun Indrayasa, Kecamatan Kawali, sekitar 21 km ke utara dari Kabupaten Ciamis, yang dimana di sebelah utaranya terdapat mengalir Sungai Kadongdong, dan di sebelah selatan ada Sungai Cibulan.
Di sana ada yang A itu prasasti menunjukkan prasasti 1, di mana prasasti itu sebuah batu yang merupakan tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastukencana. Prabu Niskala Wastukencana merupakan penguasa Sunda yang bertahta di Kawali. Yang kedua ada bagian B itu menunjukkan prasasti 2. Prasasti ini ada 7 baris pahatan yang tidak teratur. Yang C itu menunjukkan prasasti ke-6 yaitu batu panyandaan. Yang D itu menunjukkan batu palinggi. Yang E menunjukkan prasasti ketiga. Di prasasti ketiga itu ada 6 baris tulisan. Di yang F itu ada prasasti ke-4. Di situ ada prasasti batu tapak yang dimana di atasnya terdapat pahatan, dimana pahatan itu berbentuk 45 balok dan bagian kirinya tertulis kata Anana. Bagian G itu menunjukkan prasasti ke-5 itu batu penyandungan, dan H itu menunjukkan pengentengan. Adapun makam-makamnya itu yang 1 menunjukkan makam Singacala, 2 yang Sancang, 3 Cakra Kusuma, dan yang keempat ada Sang Surya. Simpulannya, Astana Gede adalah tempat yang memiliki kearifan lokal dan salah satu situs bersejarah yang ada di Ciamis. Situs ini memiliki banyak peninggalan berupa prasasti dan makam-makam yang merupakan bagian dari Kerajaan Galuh dan Sunda. Caranya untuk generasi muda yang terpelajar agar dapat lebih mengetahui dan melestarikan budaya yang masih ada, khususnya di lingkungan sekitar. Untuk penulis selanjutnya agar melakukan observasi yang lebih dalam untuk menggali tentang situs Astana Gede agar dapat dijadikan sumber yang informatif. Terima kasih, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, dan mohon maaf juga dengan keterbatasan informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.